Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Distiantari dari kelas Analisis Multivariat 1D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Analisis Multivariat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kios di Pasar Anyar Singaraja tahun 2018. Yang pertama, apa itu analisis faktor? Analisis faktor merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor termasuk salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut dengan faktor. Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari variabel lama yang banyak diubah menjadi sedikit variabel baru yang disebut dengan faktor, dan masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli. Lalu tujuan analisis faktor itu ada 3. Yang pertama, memberikan penilaian dan menentukan faktor yang paling berpengaruh di antara indikator-indikator yang ada. Lalu meringkas informasi yang terdapat dalam beberapa variabel menjadi beberapa himpunan faktor yang parsimoni. Menggambarkan hubungan kovarian di antara banyak variabel dalam kaitannya dengan beberapa kuantitas acak atau faktor yang tidak bisa diukur secara langsung atau unobservable. Jenis analisis faktor ada 2, yaitu analisis faktor eksploratori dan juga analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor eksploratori itu digunakan ketika tidak mengetahui variabel apa saja yang menyusun variabel laten baru. Analisis faktor konfirmatori digunakan ketika sudah ada teori terkait variabel yang menyusun dimensi dan akan dikonfirmasi hubungan antar variabel secara teoritis. Model analisis faktor. Jika vektor acak atau random vektor X sama dengan X1, X2 sama dengan XP mempunyai vektor rata-rata mu dan matriks ragam-peragam sigma secara linier bergantung pada sejumlah faktor yang tidak teramati, yaitu F1, F2, F3 sampai dengan Fm yang disebut faktor umum atau common factor, dan epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 sampai dengan epsilon P yang disebut faktor khusus atau spesifik faktor. Maka model analisis faktor adalah sebagai berikut ini. Lalu kemudian dapat dituliskan ke dalam notasi matriks yang bentuknya sebagai berikut. Dengan keterangan X adalah vektor variabel asal, mu vektor rata-rata variabel asal, L matriks loading faktor, F vektor faktor bersama, epsilon vektor faktor spesifik. Kemudian pembentukan model di atas dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi, yaitu sebagai berikut ini. Lalu variansnya dapat ditulis sebagai berikut dengan keterangan LIJ sama dengan loading faktor, L2I sama dengan commonality ke I, BI sama dengan keragaman spesifik ke I. Nilai loading menunjukkan korelasi antara faktor umum yang terbentuk dengan variabel asal. Semakin besar nilai loading, maka semakin erat hubungan di antara keduanya. Kemudian pada akhir 1998 dalam tulisannya menyatakan bahwa nilai minimal loading yang digunakan adalah lebih besar dari plus minus 0,30, loading plus minus 0,40 dianggap penting, dan loading plus minus 0,50 atau lebih besar dinyatakan signifikan. Kemudian ini adalah contoh soal mengenai analisis faktor. Ingin diketahui analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kios di Pasar Anyar Singaraja 2018 melalui kuesioner yang berisi 11 pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Dengan pernyataan nomor 1 adalah sebagian besar perusahaan membutuhkan modal berwujud dengan tenaga dan tanah untuk memproduksi produk mereka. Yang kedua, modal berwujud adalah salah satu wadah yang menyediakan sumber dana yang relatif permanen. Yang ketiga, modal fisik dan materi yang digunakan oleh perusahaan atau perdagangan berupa perumahan, peralatan, dan ketersediaan barang yang dipinjam.
Keempat, dalam menentukan besaran harga, perolehan tergantung dari banyaknya iklan yang digunakan. Kelima, tingkat kepentingan modal tak berwujud sama pentingnya dengan modal berwujud. 6. Tingkat aktivitas tak berwujud bisa lebih besar dari modal usaha yang digunakan. Ketujuh, peran harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan daya jual beli di pasar. Kedelapan, menetapkan suatu harga dapat mempengaruhi konsumen. Kesembilan, permintaan yang banyak dapat membuat nilai barang menjadi naik. Kesepuluh, jenis barang yang ditawarkan di pasar. Dan yang terakhir adalah menarik perhatian konsumen untuk membeli sangatlah tidak mudah. Diperoleh data kuesioner sebagai berikut ini yang berjumlah 30 responden. Lalu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah mengaktifkan package yang akan digunakan untuk analisis faktor. Lalu menginput data dari file Excel. Kemudian dilakukan uji normalitas pada data. Penjelasan outputnya akan dijelaskan setelah semua sintaks berhasil di-run. Kemudian untuk uji KMO atau Kaiser Meyer Oaklin dan MSA. Kemudian input data baru setelah menghilangkan variabel yang tidak memenuhi kriteria pada uji KMOS. Lalu dilakukan uji KMO dan MSA pada data yang baru. Kemudian uji Bartlett. Kemudian menentukan jumlah faktornya. Lalu melakukan analisis faktor dengan fakta null. Selanjutnya adalah analisis faktor eksplorasi menggunakan minimum residual dan menghapus variabel dengan faktor common rendah yaitu H2 kurang dari 0,4. Lalu membentuk grafik menentukan jumlah faktor. Dan kemudian membuat diagram faktor. Diperoleh diagram dan juga grafiknya sebagai berikut. Dan berikut adalah ringkasan sintaks yang digunakan. Lalu penjelasan outputnya, ini adalah data awal yang digunakan dari X1, X2, X3 sampai dengan X11. Kemudian uji normalitas dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Lalu diperoleh nilai p-value dari Mardia skewness adalah 0,571, Mardia kurtosis adalah 0,278. Dengan keputusan karena p-value Mardia skewness itu lebih besar daripada alfa, maka terima H0, dan p-value Mardia kurtosis itu lebih besar daripada alfa, maka terima H0, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan bahwa data berdistribusi normal. Lalu uji KMO dan MSA pada data. Uji KMO membandingkan besarnya koefisien korelasi terobservasi dengan koefisien korelasi parsial. Nilai KMO yang kecil menunjukkan korelasi antar pasangan variabel tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian dasar penentuan nilai KMO adalah jika rentang nilai KMO lebih dari sama dengan 0,9 kurang dari 1, maka data sangat baik untuk analisis faktor, dan jika KMO berada di antara 0,8 sampai dengan 0,9,
data baik untuk analisis faktor, lalu jika KMO berada di antara 0,7 sampai dengan 0,8, maka data cukup untuk analisis faktor. Jika KMO berada di antara 0,6 sampai dengan 0,7, maka data kurang untuk analisis faktor. KMO berada di antara 0,5 dan 0,6, maka data buruk untuk analisis faktor. Dan yang terakhir, jika KMO kurang dari 0,5, data tidak dapat diterima untuk analisis faktor. Berdasarkan hasil uji, didapatkan nilai KMO adalah 0,553, yang berarti kurang dari 0,6, maka data buruk untuk analisis faktor. Berdasarkan uji MSA, nilai X3, X5, X7, X8 itu kurang dari 0,5, maka harus dieliminasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengujian MSA dan KMO ulang. Selanjutnya ini adalah data setelah pengurangan variabel X3, X5, X7, dan X8. Lalu dilakukan uji KMO dan MSA pada data baru. Berdasarkan uji didapatkan nilai KMO adalah 0,646, yang berarti lebih dari 0,6. Meskipun data kurang untuk analisis faktor, namun analisis faktor dapat diterapkan. Berdasarkan uji MSA, nilai variabel X1, X2, X4, X6, dan X9 sudah lebih dari 0,5, maka tidak perlu dilakukan pengujian ulang atau sudah memenuhi syarat. Selanjutnya adalah uji Bartlett dengan hipotesis H0, matriks korelasi adalah matriks identitas atau tidak terdapat korelasi antar variabel yang signifikan. H1 adalah matriks korelasi, bukan matriks identitas, yang berarti terdapat korelasi antara variabel yang signifikan. Didapatkan p-value 0,00019, maka kurang dari alfa 0,05 sehingga tolak H0. Jadi berdasarkan output didapatkan bahwa matriks korelasi adalah bukan matriks identitas sehingga terdapat korelasi yang signifikan. Jadi layak untuk dilakukan analisis faktor. Kemudian menentukan jumlah faktor. Berdasarkan output didapatkan bahwa yang lebih baik adalah satu faktor. Lalu dilakukan analisis faktor dengan fakta null dengan outputnya adalah sebagai berikut. Lalu interpretasinya adalah berdasarkan output atau uniqueness didapatkan bahwa jumlah keragaman yang tidak mampu dijelaskan oleh faktor untuk X1 sebesar 43,3%, X2 sebesar 80,6%, X4 sebesar 73%, X6 sebesar 63,1%, X9 sebesar 59,9%, dan X10 sebesar 70,6%. Analisis faktor eksplorasi menggunakan minimum residual. Dengan outputnya adalah sebagai berikut ini, lalu interpretasinya adalah diperoleh loading variabel untuk X1 adalah 0,74, X2 adalah 0,46, X4 adalah 0,54, X6 adalah 0,58, X9 adalah 0,6, dan X10 adalah 0,59. Kemudian common factor untuk X1 adalah 0,54, X2 adalah 0,21, X4 adalah 0,30, X6 0,33, X9 0,36, dan X10 0,33. Lalu variabel dengan common factor rendah yaitu H2 kurang dari 0,40 dihapus, menghasilkan output sebagai berikut. Dengan interpretasi nilai loading variabel X1 sebesar 0,74 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variabel X1 dan faktor umum 1 adalah 0,74. Nilai loading variabel X6 sebesar 0,67 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variabel X6 dan faktor umum 1 adalah 0,67. Nilai loading variabel X9 adalah 0,69 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variabel X9 dan faktor umum 1 adalah 0,69. Lalu untuk nilai sum square loading atau ML1 faktor 1 sebesar 1,48 menunjukkan total varians keseluruhan variabel asal atau X yang dapat dijelaskan oleh faktor 1. Nilai ini merupakan nilai lambda 1. Kemudian proportion var ML1 atau proporsi keragaman 1 sebesar 0,49 menunjukkan proporsi total varians variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 49%.
Kemudian ini adalah screenplot dari analisis faktor. Berdasarkan screenplot di atas, dapat diketahui bahwa jumlah faktor yang digunakan adalah sebaiknya 1. Kemudian ini adalah diagram faktor yang didapatkan variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kios di Pasar Anyar Singaraja tahun 2018, yaitu X1, X9, dan X6. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.